dan orang-orang tua kita dalam memperjuangkan negeri ini itu selalu melakukan komunikasi kebersamaan sehingga terjadi persatuan dan gotong royong. Oleh sebab itu hari ini kita ingin menjadikan Campur dan kota itu mempunyai titik temu. Tentu saja itu butuh proses yang berlanjut. Tentu saja itu nanti butuh diskusi di kampus dan para pakar. Oleh sebab itu, tapi yang bisa kita lihat, pemetaan pemikiran hari ini bisa kita pahami bahwa memang akan ada keberlanjutan yang akan menuju pada titik temu. Oleh sebab itu, maka pemikiran-pemikiran hari ini bukan diperkontrakan, tetapi kita ingin menjalin dari hati ke hati untuk masa depan bangsa kita. Oleh sebab itu, tentu akan menjadi sebuah proses yang panjang dan berakhir pada pemegang kekuasaan untuk bisa diketuk akhirnya bahwa kita mempunyai pemikiran yang seperti ini terhadap konstitusi kita. Dan pemikiran ini, bapak-bapak ini semuanya kan sudah tua semua, sudah tua. Karena itu pemikirannya adalah kita ingin mewariskan kepada generasi Z konstitusi yang carut-marut, yang saling tidak perdebatan, yang tidak ada akhirnya. Ini yang harus kita selesaikan, kita sudahi, dan kita menuju satu pemikiran yang mempunyai pemikiran bersama. Mungkin dari saya. Silakan Pak ya, data-data di ya, Indonesia ini adalah bangsa yang besar seperti tadi saya sudah sampaikan. Bineka Tunggal Ika. Kita beragam-ragam tapi tetap satu. Tetapi kita juga satu, namun juga akan tetap beragam-ragam. Nah, kita akan maju kenapa? Karena zaman juga terus akan berkembang. Yang penting kita adalah kembali ingat akan identitas kita tadi yang Bineka Tunggal Ika Indonesia bersatu. Jadi Undang-Undang Dasar adalah undang-undang dasar yang hidup, yang juga tentunya memerlukan pemikiran dan pendukungan terhadap perkembangan yang ada. Jadi beda-beda pendapat itu masih ada, tapi kiranya kita bersatu dalam Bineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila. Itu ada yang pernah saya ini dalam membuat suatu aturan itulah rasanya alat fakta. Pancasila adalah fakta. Oleh karena itu dicoba oleh para guru kita dijabarkan dalam bentuk aturan, yaitu aturan pelaksanaan untuk Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu kita memang harus kembali ke Undang Dasar 45. Karena di dalam undang-undang tersebut terurai bagaimana mengimplementasikan supaya kita menjadi negara yang betul-betul eksis dan kuat. Hanya sayangnya memang kita negara yang terletak di pusat penularan dunia, dan itu menjadi rebutan dengan segala macam negara. Dijajah oleh peta ukur mulai dari ekuator dengan Pasifik Selatan. Negara yang bisa disapu penularan dunia itu mesti diganggu di masing. Jadi menurut saya kita memang harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila menjadi landasan kita. Karena Pancasila sebenarnya adalah membuat bangsa ini bagaimana perilaku dan sikapnya atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, perilaku dan tindakannya harus atas dasar kebenaran ilmu. Yang ketiga, bangsa ini harus berperilaku
tindakannya atas dasar kebenaran, membangun tali silaturahmi persatuan kesatuan. Yang keempat, bangsa ini harus bertindak dan berpikir atas dasar kebenaran etika dan budaya bangsa. Kelima, bangsa ini harus bertindak dan berpikir atas dasar kebenaran profesi. Dan itulah yang dicita-citakan oleh orang kita. Kemudian dari cita-cita itu maka dirumuskanlah tujuan bernegara yang ada di nomor Undang-Undang Dasar 45. Jadi membentuk suatu negara yang melindungi segenap negara pada Indonesia. Nah, kami tak pertanyakan, kita sudah terlindungi belum? Ya, belum sama sekali. Karena sekali lagi persatuan harus kita bangun. Dengan cara begitu maka kita akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan apapun yang. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Saya belum akan mengulang. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang bertanya silakan. Kayak tadi pengen tanya nggak? Nggak. Oke, udah disampaikan nggak ada yang tanya ya? Oke. Sekarang ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Pak Jokowi dan siapa saja, Pak Alfian dan saya tadi juga mengatakan bahwa bicara masalah konstitusi itu adalah sangat uji. Dia hukum dasar yang tertulis. Kalau melihat sejarahnya saja, ketika Indonesia belum merdeka, ketika Fathers and Mothers ingin mendirikan negara Indonesia, 2 yang dipegang. Apa dasar negara yang hendak kita dirikan? Katakanlah jawabannya Pancasila. Selanjutnya berbicara di BPUPK itu membuat rancangan undang-undang dasar, dibawa ke dalam sidang PPKI, diputuskanlah, ditetapkanlah. Pada waktu penentuan itu bukan mengatakan dengan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan. Itu ada misalnya tidak ada nama 1945 di berita Indonesia juga ada. Itu ada Undang-Undang 1945 dalam perjalanannya Indonesia mengalami Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, terus ada dekret yang mengenal kepada Undang-Undang Dasar yang disepakati di dalam sidang PPKI. Di sini saya ingin mengatakan, Pak Yaakob Tobing mengatakan, konstitusi harus sebagai living konstitusi, harus sebagai undang-undang dasar yang hidup, yang luas, yang bisa menghadapi tantangan. Nah, dari arti living constitution atau konstitusi yang hidup, saya memaknai sederhana saja. Hendaknya materi muatan pasal-pasal di dalam konstitusi itu tidak mengunci atau mati. Itu kalau kita sandingkan Undang-Undang Dasar 2002 dengan Undang-Undang 45, maka saya berkagum dengan cara pemimpin Fathers and Mothers selalu mengatakan hal-hal yang rigid yang bisa berubah ke depan, selalu dikatakan diatur dengan undang-undang. Itu makna living constitution. Yang kedua, gini, di dalam hukum tata negara dan pelajaran itu dikenal namanya hubungan antara pembukaan
dengan pasal-pasal yang tertentu. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada Pancasila, dasar falsafah negara bangsa Indonesia. Ya. Dan sebagai pedoman untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Maka pembukaan itu disebut start fundamental law yang menjadi pedoman. Pasal-pasal itu disusun tidak boleh bertentangan. Itu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai start fundamental law. Dan ketika yang terakhir, saya tadi lupa. Ketika membahas forum Purnawirawan Presiden, bagaimana sikap Presiden Prabowo? Saya mendengarkan video dari Pak Wiranto yang atas nama Presiden untuk menyampaikan bahwasanya Presiden memahami dan itu merupakan aspirasi kita. Karena beliau dikatakan itu oleh Pak Wiranto karena satu alma mater, satu pendidikan. Dan sebenarnya saya lupa alasannya apa, tapi itulah ya, yang menjiwai sebagai prajurit. Dari penjelasan itu maka saya akan bicara menyampaikan bagaimana ikrarnya para pemuda Indonesia yang mengabdi kepada TNI itu berjuang demi Allah Maha Besar. Dan itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Baik saudara sekalian, diskusi kita hari ini sampai pada dua hal yang kita capai. Yang pertama adalah pemahaman kita tentang pemetaan pikiran-pikiran dalam merespon wacana terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah tentang cara yang ditempuh untuk mempertemukan berbagai pikiran itu. Dan oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingin mengatakan temannya kepada Menteri Rumah Pancasila, apa yang telah dirintis selama ini, saya kira semakin terang, ya bukan gelap, semakin terang, yang kelihatan. Dan barangkali Pak Yaakob memahami betul bahwa suasana 2002 itu dengan sekarang ini beda. Kalau pada waktu itu adalah hiruk-pikuk suasana politik, aksi reaksi, pendekatan lebih pada pendekatan empirik daripada pendekatan normatif, daripada perilaku dan lain sebagainya. Nah, sekarang situasi dan kondisinya beda sekali. Sekarang ini ya baik-baik saja, tidak ada hiruk-pikuk politik yang berlebihan seperti itu. Dan karena itu kami berkeyakinan bahwa pemetaan pikiran yang ada, apabila kita komunikasikan dengan cara yang baik sesama anak bangsa, kami punya keyakinan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dicapai kesepakatan ya, baik dalam pikiran dan orientasi kita tentang tadi dikatakan adalah format ideal ya, sebagai sebuah konstitusi bangsa yang besar seperti ini. Dan tentu juga nanti akan dicapai cara kita untuk mencapai itu. Dan sekali lagi kami punya keyakinan, apalagi ya Presiden hari ini Pak Prabowo selalu juga bicara tentang patriotisme, nasionalisme, dan inilah yang harus mengkerangkai seluruh langkah-langkah yang kita ambil ke depan. Sehingga dengan demikian aspirasi yang ada di sini, yang ujung-ujungnya nanti bagaimana Presiden kuasa yang punya otoritas untuk ini, ya bagaimanapun kami punya keyakinan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan ketemu. Saya kira itu saudara sekalian. Jadi caranya bagaimana nanti akan kita bicarakan lagi bersama
ya supaya 1, 2, 3 bulan jangan lama-lama kita bicarakan. Insya Allah kita punya keyakinan, apalagi ada kesadaran kita bersama sebagai bangsa, ya kita ingin lebih produktif ke depan, ya untuk mencapai tujuan kemerdekaan kita. Ini yang keempat, saya kira ini sudah kita akan kesana, tidak begitu kesulitan. Kami punya keyakinan itu aja saya kira.